wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi dengan Tiwi. Baiklah guys, pada pertemuan kali ini aku akan melakukan dua praktikum, yaitu sifat-sifat cahaya dan juga cermin, cekung, dan cembung. Pada percobaan pertama, kita akan melakukan praktikum sifat cahaya dengan judul mengetahui sifat-sifat cahaya melalui video percobaan. Pada percobaan pertama, kita akan melakukan praktikum yaitu sifat cahaya dengan judul KP mengamati sifat-sifat cahaya melalui video percobaan. Tujuan melakukan percobaan ini yaitu untuk 1. Mengidentifikasi sifat-sifat cahaya melalui pengamatan video. 2. Menjelaskan bahwa cahaya dapat merambat lurus. 3. Menjelaskan bahwa cahaya dapat dipantulkan. 4. Menjelaskan bahwa cahaya dapat dibiaskan. Dan 5. Menjelaskan bahwa cahaya dapat menembus benda bening. Oke guys, untuk alat dan bahannya ada lampu atau flash HP, ada cermin datar, ada plastik sebagai benda bening, ada gelas berisi air, dan juga ada pena. Cahaya merupakan salah satu bentuk energi yang dapat ditangkap oleh indera penglihatan manusia. Cahaya memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari karena memungkinkan manusia melihat benda-benda di sekitarnya. Menurut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 2021, cahaya memiliki beberapa sifat yaitu merambat lurus, dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, dapat menembus benda bening, dan dapat diuraikan menjadi berbagai warna. Sifat pertama, cahaya adalah merambat lurus. Cahaya bergerak dalam garis lurus melalui medium yang homogen. Sifat ini dapat dibuktikan melalui percobaan menggunakan karton yang berlubang. Bisa dilihat dari video, cahaya dari flash senter bisa bergerak lurus menuju objek yang disinari. Berikutnya sifat cahaya kedua yaitu cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan terjadi ketika cahaya melewati dua medium yang berbeda kerampatannya. Misalnya dari udara ke air. Akibatnya arah rambat cahaya berubah sehingga benda yang berada di dalam air tampak bengkok atau lebih dekat dari posisi sebenarnya. Seperti yang ini. Penanya begitu bengkok ya. Berikutnya, sifat cahaya ketiga yaitu dapat dipantulkan. Pantulan terjadi ketika cahaya mengenai permukaan benda dan dipantulkan kembali. Cermin merupakan contoh benda yang memanfaatkan sifat pantulan cahaya. Menurut Giancoli 2014, pemantulan cahaya mengikuti hukum pemantulan yaitu sudut datang sama dengan sudut pantul. Selanjutnya, sifat cahaya dapat menembus benda bening. Cahaya dapat melewati benda-benda transparan seperti kaca jendela, air jernih, dan plastik bening. Oleh karena itu, benda-benda tersebut dapat digunakan sebagai media untuk meneruskan cahaya. Oke guys, selanjutnya praktikum kita yaitu cermin, cekung, dan cembung. Dengan judul percobaan yaitu mengamati sifat cermin cekung dan cermin cembung menggunakan sendok logam. Tujuan percobaan ini 1. Untuk mengidentifikasi cermin cekung dan cermin cembung pada sendok. 2. Mengamati bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung. 3. Mengamati bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung.
4. Menjelaskan perbedaan sifat cermin cembung dan cermin cekung. 5. Mengetahui manfaat cermin cembung dan cermin cekung pada kehidupan sehari-hari. Dan untuk alat dan bahannya, ada sendok logam, kertas putih, lilin, dan juga korek api, serta kamera. Baiklah guys, ayo kita lakukan percobaannya. Cermin merupakan benda yang dapat memantulkan cahaya. Berdasarkan bentuk permukaan, cermin dibedakan menjadi cekung dan cembung. Cermin cekung memiliki permukaan pantul yang melengkung ke dalam, sedangkan cermin cembung memiliki permukaan pantul yang melengkung keluar. Bagian dalam sendok dapat berfungsi sebagai cermin cekung. Cermin cekung bersifat mengumpulkan sinar pantul menuju satu titik yang disebut titik fokus. Bayangan yang dihasilkan dapat terlihat lebih besar, tegak, atau terbalik tergantung pada jarak benda terhadap cermin. Sedangkan bagian luar sendok dapat berfungsi sebagai cermin cembung. Cermin cembung bersifat menyebarkan sinar pantul. Bayangan yang dihasilkan selalu tegak, lebih kecil dari benda sebenarnya, dan memiliki jangkauan pandang yang lebih luas. Dalam kehidupan sehari-hari, cermin cekung digunakan pada cermin hias dan reflektor lampu kendaraan, sedangkan cermin cembung digunakan pada saat kaca spion kendaraan dan cermin di tikungan jalan. Baiklah guys, berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa cahaya memiliki sifat dapat merambat lurus dan dapat dipantulkan oleh permukaan cermin. Cermin cekung dapat mengumpulkan cahaya sehingga dapat membentuk bayangan yang diperbesar atau diperkecil tergantung jarak benda terhadap cermin. Sementara itu, cermin cembung memantulkan cahaya secara menyebar sehingga menghasilkan bayangan yang selalu tegak maya dan lebih kecil dari benda sebenarnya. Dengan demikian, sifat cahaya dan jenis cermin mempengaruhi bentuk serta ukuran bayangan yang dihasilkan. Sekian dulu ya guys video aku, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.